Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa saja kode yang telah kami lakukan selama praktikum di mata kuliah komputasi statistik dengan modul 5 dan judul pembangkitan bilangan acak. Pembangkitan bilangan acak merupakan bilangan acak yang dibangkitkan oleh sebuah fungsi. Nah, biasanya ketika kita membangkitkan bilangan acak, suatu bilangan acak tersebut harus memenuhi distribusi statistiknya, sehingga kita memerlukan PDF atau CDF dari distribusi tersebut. Selanjutnya, kita akan menggunakan fungsi setsheet untuk membangkitkan bilangan acak. Nah, pertama-tama kita akan menetapkan setsheet-nya terlebih dahulu dengan angka 345. Selanjutnya, kita akan menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi uniform menggunakan generator Runif. Selain menggunakan distribusi uniform, kita juga akan menggunakan distribusi normal menggunakan generator R0 dengan menghasilkan 5 bilangan acak dan menggunakan distribusi binomial dengan 20 kali percobaan dan probability-nya 0,5. Maka kita akan memanggil semua variabel yang telah kita buat sebelumnya, yaitu ada variabel random numbers, normal numbers, dan sample underscore binomial. Terlihat pada gambar bahwasanya output yang dihasilkan beraneka ragam ya, sesuai dengan distribusi yang kita gunakan, yaitu distribusi uniform, distribusi normal, dan distribusi binomial. Tetap menghasilkan 5 bilangan acak. Selanjutnya di slide kedua ini kita diberikan sebuah kasus, yaitu suatu daerah memiliki wabah penyakit flu monyet yang mempunyai peluang tertular sebesar 0,3 dan diketahui bahwa suatu keluarga memiliki seorang istri, 2 orang anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Tentukanlah peluang paling sedikit 1 orang tertular, peluang 2-3 orang tertular, dan peluang tepat 4 orang tertular. Di sini kita menggunakan distribusi binomial. Untuk peluang paling sedikit 1 orang tertular, kita menggunakan fungsi CDF dari distribusi binomial, yaitu P-binom dengan 1, size-nya 5, probabilitas 0,3, lower tails sama dengan false. Untuk peluang 2-3 orang tertular dan peluang tepat 4 orang tertular, kita menggunakan fungsi PDF dari distribusi binomial, yaitu D-binom. Untuk peluang 2-3 orang tertular, D-binom dalam kurung 2, size sama dengan 5, probabilitas sama dengan 0,3. Kenapa dari tadi size-nya 5? Yaitu karena di dalam satu keluarga tersebut berisi 5 orang. Jadi kita menggunakan ukurannya atau size-nya yaitu 5. Untuk kode pada peluang tepat 4 orang tertular yaitu D-binom dalam kurung 4, size sama dengan 5 dan probabilitas 0,3. Maka dihasilkan pada gambar output dari peluang paling sedikit 1 orang tertular yaitu 0,471, peluang 2-3 orang tertular yaitu 0,441, dan peluang tepat 4 orang tertular yaitu 0,028. Selanjutnya di sini kita akan melakukan inverse transfer method. Nah, di sini kita memakai kasus continue. Nah, di sini tuh kita menggunakan 2 bilangan, yaitu yang A itu 2 dan yang B itu 10. Nah, di sini tuh kita yang pertama itu kita membangkitkan dulu membangkitkan variabel acak dulu untuk uniform. Nah, di sini bangkitkan 100 bilangan acak, yaitu dengan kodingan runif 100. Nah, di sini tuh selanjutnya itu kita memasukkan ke dalam rumus dari CDF tersebut, yaitu A plus B dikali B min A. Nah, kita memanggil bilangannya, terus
Di sini kita melakukan visualisasi. Nah, di sini tuh kita memakai histogram, membuat distribusi uniformnya itu disimulasikan. Nah, di visualisasi ini kita bisa melihat persebaran dari data variabel acaknya itu terus. Nah, di sini selanjutnya kita melakukan inverse transform method yang kasus discrete. Nah, di sini tuh kita membangkitkan dahulu variabel acaknya. Di sini kita memakai 500 bangkitan. Nah, di sini tuh kita memakai n-nya tuh 500 terus dibangkitkan kan. Nah, ini bisa langsung juga jadi runif 500 bisa. Nah, di sini kita ada data dari probabilitas kumulatif. Nah, di sini tuh kita memasukkan datanya 0,2, 0,65 dan 1. Nah, di sini tuh ada nilai discrete-nya juga. Nah, di sini kita menambahkan X false. Nah, di sini datanya tuh 1, 2 dan 3. Nah, kita di sini memasukkan rumus inverse CDF-nya. Nah, di sini tuh ada kita memasukkan bilangan acaknya, terus kita masukkan probabilitasnya. Nah, di sini tuh kita menambahkan right mouse close itu sama dengan true plus 1. Nah, selanjutnya di situ kita melakukan visualisasi gitu dari si hasil yang tadi itu. Nah, di sini tuh kita memakai sequel 0,5, 3,5 by 1. Nah, di sini tuh hasil dari uh, visualisasi dari hasil kasus diskrit tersebut. Nah, di sini tuh ada bentuk histogram dibangkitkan dengan visualisasi histogram. Selanjutnya kita akan melakukan pembagitan bilangan acak menggunakan model regresi linear. Di sini diberikan nilai dari beta 0 dan beta 1 pada model regresi kita ini adalah 0,81 dan 1,15. Kemudian kita akan membuat vektor kosong dari B0 topi dan B1 topi sebagai nantinya hasil nilai dugaan kita. Kita akan gunakan perulangan sebanyak 300 kali dengan pembangkitan bilangan acak distribusi normal sebanyak 10 bilangan. Nah, di sini kita akan menggunakan nilai rata-rata dan juga standar deviasi. Nah, di mana nilai rata-rata nantinya akan dihasilkan untuk nilai dugaan beta 0, sedangkan nilai standar deviasi digunakan untuk dugaan beta 1. Selanjutnya, pada slide ini kita akan menggunakan metode acceptance rejection, di mana pada metode ini kita akan mengambil sampel dari suatu distribusi yang rumit, namun kita akan menggunakan fungsi proposal untuk menggunakan distribusi yang lebih sederhana. Nah, di sini kita pertama menggunakan distribusi dari gamma, di mana parameternya terdapat alpha 2, betanya sama dengan 2, dan lambda dicari dengan nilai 1 per beta. Kemudian, kita akan memasukkan rumus atau kode dari distribusi gamma dan akan kita bangkitkan sampel sebanyak 1000 sampel. Lalu, kita akan menyiapkan vektor kosong yang nantinya akan diisi untuk menyimpan nilai numerik dari sampel yang telah dibangkitkan. Nah, di sini selanjutnya kita akan memulai untuk melakukan metode acceptance rejection ini yang diawali dengan perulangan sebanyak sampel data atau sebanyak 1000 kali perulangan. Nah, setelah itu kita akan menghasilkan sampel dari distribusi proposal kita atau eksponensial dengan menggunakan rumus distribusi eksponen, yakni R eksponen, di mana parameter dari distribusi eksponensial ini adalah rate yang diambil dari nilai lambda. Nah, selanjutnya kita akan menghitung
densitas dari distribusi gamma kita secara manual. Di sini kita menggunakan nilai dari distribusi gamma dikali dengan distribusi proposal kita. Kemudian kita akan mencoba menghasilkan sampel dari pembangkitan distribusi uniform, di mana kita menggunakan fungsi R-unif yang nilainya berkisar dari 0 sampai 1 bilangan acak yang akan dibangkitkan. Nah, kemudian untuk melihat hasil dari acceptance rejection method ini, kita akan menggunakan plot density untuk melihat antara acceptance dari distribusi gamma dengan rejection dari distribusi proposal kita atau distribusi eksponensial. Oke, setelah kita melakukan metode acceptance rejection method, kita melihat di sini bagaimana persebaran distribusi setelah dilakukan metode acceptance rejection method. Nah, di sini kita buat histogram ya, dengan parameter sampel breaks 30. Mainnya dengan judul histogram adalah histogram dari distribusi gamma simulasi dengan label di bagian sumbu X-nya adalah value dan probability true. Nah, di sini kita lihat ya fungsi dari padatannya, itu dimana menyebar ya secara distribusi gamma gitu. Dan selanjutnya adalah metode ketiga, metode terakhir, yaitu direct transformation, di mana kita di sini langsung mengubah sebuah distribusi ke distribusi lain dengan ketentuan bahwa perubahan ini merupakan perubahan yang efektif gitu ya, dan simple gitu. Di sini kita lihat kita ingin mengubah dari bilangan uniform menjadi eksponensial, maka kita nge-set sebuah lambda di mana lambda sama 1, lalu kita ingin menginginkan 1000 sampel diwakili oleh sebuah variabel n, kemudian kita lakukan pembangkitan bilangan acak menggunakan R-unif atau run unif, bilangan uniform, sebaran uniform dari 0 hingga 1 sebanyak 1000 angka. Kemudian kita lakukan transformasi dengan cara kita mengubah fungsi dari uniform yang mana itu satu bagian dari eksponensial, ya, sehingga kita bisa lakukan transformasi fungsi secara langsung. Dimana X di sini adalah min logaritma dari bilangan acak yang telah dibangkitkan melalui distribusi uniform dibagi dengan besar parameter, yaitu lambda kita. Sehingga di sini kita dapatkan histogram yang berbentuk histogram sebaran eksponensial dari sebaran distribusi uniform, di mana kita bisa melihat bahwa datanya akan condong ke sebelah kiri, dan semakin data semakin nilai semakin banyak, bahwasannya frekuensi itu semakin sedikit, sehingga memang nilai yang muncul itu adalah banyak yang muncul 0 hingga 4 saja, sisanya bisa dikatakan outlier. Sekian dari kelompok 3 terkait penjelasan mengenai kode apa saja yang telah kami lakukan selama praktikum. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.